Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke representasi graf ya. Jadi di sini isinya adalah matriks-matriks gitu, matriks ketetanggaan, bersisian, dan senarai ketetanggaan. Nah, yang pertama adalah untuk matriks ketetanggaan gitu. Jadi kita bisa merepresentasikan graf gitu ya. Ketetanggaan antar simpul itu dalam bentuk matriks gitu ya. Jadi misalkan ini adalah matriks A, jadi isinya itu adalah jika simpul I dan J bertetangga. Kemarin di terminologi graf bertetangga itu kan dua simpul dikatakan bertetangga jika terdapat sisi yang terkait gitu ya. Jadi jika simpul I dan J bertetangga maka bernilai 1, tapi jika tidak bertetangga isinya bernilai 0. Jadi isinya matriks ketetanggaan ini adalah matriks 0, 1 berukuran n kali n ya gitu. Jadi matriks ketetanggaan ini ukurannya n kali n ya. Jadi matriks persegi. Nah, misalkan di sini kita mau merepresentasikan matriks ketetanggaan untuk graf ini ya, dimana nama simpulnya itu 1, 2, 3, dan 4. Kita namakan misalkan matriks A ya, supaya gampang. Nah, ini matriks ketetanggaannya seperti apa, kita masukkan nih simpul-simpulnya ya supaya gampang. 1, 2, 3, 4. Ini biar gampang aja kita melihat ketetanggaannya gitu ya. Jadi matriks 1 dan 1 bertetangga? Tidak. Coba di sini dilihat 1 itu bertetangganya dengan mana? Simpul 2 dan 3 ya. Jadi simpul 2 dan 3 bernilai 1, berarti di 4 0. Kemudian simpul 2 bertetangganya dengan mana? 1 dan 4. 1, 3 dan 4 ya. 2 itu 1, 3 dan 4. Nah, berarti gini ya. Nah, untuk simpul 3 bertetangganya dengan 1, 2, 4. 1, 2, 2 berarti ini 1 ya, bernilai 1, 2, yang enggak itu di 3 dan 3. 1, 2, dan 4. Nah, sekarang 4 bertetangganya dengan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 bernilai 1, berarti sisanya 0. Nah, berarti ini adalah matriks ketetanggaan untuk graf ini ya. Kita samakan. Ya, sama ya di sini ya. Sama ya. Gitu. Nah, contoh kedua kita coba matriks ketetanggaan untuk graf ini. Misalkan ini graf matriks ketetanggaannya namanya B. Ini simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke. 1 bertetangganya dengan simpul mana aja nih? 2 dan 3 ya, berarti 2 dan 3 1, sisanya 0 dong. Kemudian 2 bertetangganya dengan 1 dan 3, 2, 1 dan 3, sisanya 0. Yang 3 bertetangganya dengan 1 dan 2. 4 bertetangganya hanya dengan 3, berarti sisanya 0 ya. 5 ya, 5 itu simpul terpencil ya, tidak bertetangga. Aduh, ini kurang bagus nih matriksnya. Nah, jadi ini matriksnya ya gitu. Sama nggak? Sama ya. Nah, ini tadi graf tidak berarah kan. Nah, sekarang matriks ketetanggaan untuk graf berarah, berarti itu berdasarkan simpul masuk dan simpul yang keluar gitu. Sama, kita misalin ini adalah matriks C ya. Ini simpulnya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gini, 1 ke 1 bertetangga? Tidak ya. 2 ke 1 berarti matriks 2 ke 1, terminalnya 2, simpul terminalnya 2, simpul tujuannya 1.
Ada nggak nih 2 ke 1? Ada ya, ini di sini, dari sini ke sini ini ada 1, 3 ke 1 ya arahnya. 3 ke 1 berarti simpul terminalnya di 3, simpul tujuannya di 1 ya. 4 ke 1 nggak ada ya gitu. Terus 1 ke 2 terminalnya 1, tujuannya 2 ada. 2 ke 2 nggak ada ya. 3 ke 2, 3 ke 2, oh ini 3 ke 2, sedangkan ini arahnya dari 2 ke 3 ya, terminalnya 2 ini 3. Nah sedangkan di sini 32 berarti ya nggak ada kan, 0. Terus 4 ke 2, 4 ke 2 ada 1. Nah dan seterusnya ya. 1 ke 3 nggak ada, 0. 2 ke 3 mana ada, 2 ke 3, 2 ke ya ada 1. 3 ke 3 0. Terus 4 ke 3 1. 1 ke 4 0. 1 ke 4 0. 1 ke 2, 1 ke 2 ada ya 1. 2 ke 4, 2 ke 4 sorry 2 ke 4 1. 3 ke 4 nggak ada. 4 ke 4 nggak ada. Nah berarti ini adalah matriks ketetanggaannya ya. Sama nggak nih? Sama ya. Nah seperti itu. Begitupun untuk, nah kalau yang ini kan ada sisi ganda ya, ini graf tidak berarah. Jadi gini, perbedaan dari matriks ketetanggaan yang tidak berarah dengan berarah. Kalau misalnya yang tidak berarah, matriksnya itu simetri ya. Jadi simetri itu ya kayak bercermin ya. Jadi ini sumbu simetrinya nih 0 ke 0 ya. Jadi simetri. Nah sedangkan untuk yang berarah, matriksnya itu belum tentu simetri gitu ya, belum tentu simetri. Nah sekarang untuk graf yang ini, di sini ada sisi ini tidak berarah dan ada sisi gelang dan loop ya, gelang atau loop dan sisi ganda. Nah ya udah sama aja. Nih yang 2 ini tuh sama prinsipnya ya. 3 ke 1 nih, 3 ke 1 nih, 3 ke 1 kan sisi ganda ya, 2 berarti. Terus 1 ke 3 juga 2, mana lagi 2, 4 ke 3 2, 3 ke 4 juga 2. Nah gitu ya, berarti ini adalah sisi ganda. Nah untuk derajat tiap simpul dapat dihitung dengan cara seperti ini gitu ya, untuk graf yang tidak berarah dan untuk graf yang berarah. Menghitungnya ya, derajat tiap simpulnya ya untuk tidak berarah dihitung aja karena dia tidak ada arahnya. Nah untuk graf yang berarah, untuk tahu gitu apa simpul masuk dan simpul keluarnya ya tinggal dilihat aja dalam kolom dan baris ya. Gini kayak misalnya ini nih, untuk melihat berarti ini derajat yang masuk ya, D-in. Lihat aja jumlah nilai pada kolom ke J. Jadi misalkan contohnya di sini ya, kolom itu seperti ini ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah di kolom 1 ada berapa nih? Ada 2 ya, berarti di simpul pertama ini ada 2 derajat yang masuknya gitu ya. Coba dilihat di simpul pertama ya ada 2 derajat masuknya dari yang kedua sama yang simpul 3 ya. Sekarang kalau di kolom kedua nih ada 2 yang masuknya, berarti di simpul kedua ada 2 derajat yang masuknya. Coba dilihat di 2 ada 2 derajat masuknya dari 4 dan dari 1 ya, ada 2 gitu. Nih dari simpul keempat cuma 1, bener gak ya, cuma 1 ya dari angka 2. Nah gitu. Nah untuk tahu banyak derajat keluarnya ya tinggal dilihat dari barisnya aja ya. Baris pertama kan ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Baris pertama berarti di simpul 1 derajat yang keluarnya 1 ya. Di simpul 1 derajat keluarnya 1 iya, dari 1 ke 2 kan gitu ya keluar, dan seterusnya gitu. Sip. Kemudian nah ini dihitung aja biasa yang tadi, aplikasi yang tadi ya gitu. Nah sekarang untuk matriks ketetanggaan dari graf berbobot. Nah graf berbobot itu kan berarti dia punya bobot ya di setiap sisinya. Nah
Jadi bila tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J, ya tandanya ini angka 8 terbalik ya, kayak gini. A ke A kan nggak ada nih, ya berarti hingga ya. Terus C ke A, CA bertetangga enggak kan? Gitu. Jadi jika tidak bertetangga, ya dia tandanya seperti ini. Gitu ya. Yang lainnya ya tinggal di, atau B ke A nih, B ke A kan 12 bobotnya, ya 12 dimasukkan bobotnya, cuma yang tidak ada sisi atau tidak bertetangga, ya tandanya ganti seperti ini untuk graf berbobot, gitu ya. Nah, untuk matriks yang bersisian, kan kalau matriks yang bersisian itu dikatakan bersisian jika simpul misalkan A dan B dan ada sisi E yang terkait, nah itu artinya kan dia bersisian ya. Jadi isinya juga sama 0, 1 gitu ya. Jadi jika simpul I bersisian dengan sisi J ya, jadi ini simpul dan sisi ya 1, tapi kalau tidak bersisian berarti 0 ya. Ya kayak ini misalkan ya, jadi isinya ya berupa sisi dan simpul ya. Jadi E1, jadi 1 bersisian dengan E1 nih. Yang bersisian dengan E1 siapa aja? 1 dan 2 ya, simpul 1 dan 2, ya udah sisanya 0. Yang bersisian dengan sisi E2 1 dan 2 juga. Yang bersisian dengan sisi E3 2 dan 3. Yang bersisian dengan sisi E4 1 dan 3. Yang bersisian dengan E5 berapa nih? 3 dan 4. Nah gitu ya untuk yang bersisian. Untuk senarai ketetanggaan sama kalau ini dia kita mengenumerasi gitu simpul-simpul yang bertetangga ya. Berarti simpul 1 bertetangganya, simpul tetangganya ya dienumerasi aja di 1, 2 dan 3 gitu ya. 2, 1 dan 3. Terus 3, 1, 3, 1, 2 dan 4 gitu ya. Nah, seterusnya. Nah, kalau misalkan yang graf berarah, simpul 1 terminalnya simpul 2 ya. Nah, ini simpul terminal. Simpul 2 1, 3 dan 4 ya gitu ya yang keluarnya berarti. Nah, itu untuk matriks yang untuk matriks ya segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.